Yes, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bapak Ibu dosen. Di sini saya sebagai moderator akan membawakan presentasi dari kelompok 6 tentang kode etik desain komunikasi visual. Anggota kelompok 6 sendiri terdiri yang pertama ada Lutfi Dwi Firmansyah dengan NIM V03 20042. Yang kedua ada Muhammad Dani Farhan dengan NIM V03 20045. Yang ketiga ada saya Muhammad Syahrul Ramadhani dengan NIM V03 20049. Selanjutnya ada Salsabila Talita dengan NIM V03 20056. Selanjutnya yang pertama ada pendahuluan. Desain komunikasi visual sendiri yakni sebuah profesi yang menciptakan ilustrasi, tipografi, fotografi, atau grafis motion. Sering disebut dengan desainer grafis atau perancang grafis. Perancang grafis bertugas untuk menyampaikan sebuah informasi yang diinginkan oleh produk atau klien dalam bentuk desain yang menarik. Dan di dunia desain komunikasi visual berkembang begitu cepat dan dinamis. Desain komunikasi visual sangat besar dipengaruhi oleh dunia bisnis, teknologi, teori atau konsep, media baru, dan gaya hidup dengan segala tuntutannya, sehingga menyebabkan ruang lingkup dunia grafis semakin luas dan kompleks. Dan sebagai seorang desainer grafis, kita harus mengikuti perkembangan tersebut dengan jangan hanya puas dengan apa yang dimiliki sekarang, namun terus menggali konsep visual baru, gaya baru, dan metode baru dalam mengembangkan desain. Untuk mencapai optimasi hasil desain komunikasi yang berkualitas, dibutuhkan strategi, taktik baru, serta etika desain sebagai satu konsep untuk mencapai hasil yang berkualitas tersebut. Yang kedua ada kode etik. Kode etik sendiri yakni kode etik agar mampu menjalankan profesi desain grafis secara profesional serta berguna bagi bangsa dan negara, maka setiap asosiasi wajib memenuhi beberapa syarat. Yakni pasal pertama ada bermartabat, menjunjung martabat dan nama baik profesi desain grafis dengan kaitannya dengan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, rekan seprofesi, pemberi tugas, pemerintah, profesi lain, dan interaksinya dengan masyarakat maupun lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat, silakan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pasal 2, yaitu jujur. Bertindak jujur, setia, tidak curang, dan penuh ketulusan hati dalam menjalankan pekerjaan maupun pengabdian kepada masyarakat. Pasal 3, ahli. Mahir dan memahami pekerjaan, serta menjalankan pekerjaan seoptimal mungkin, menghormati prinsip pemberian imbalan yang layak, dan memadai sesuai peraturan yang berlaku. Menularkan pengetahuan bidang keahliannya secara wajar kepada juniornya, rekan profesi, dan kepada dunia akademis kalau dibutuhkan. Tata laku profesi. Tata laku profesi untuk menjamin kewajiban mulia ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka disusunlah suatu tata laku profesi sebagai pedoman pelaksanaan dari kode etik sebagai berikut. Pasal 1. Menjunjung martabat dan nama baik profesi desainer grafis dalam kaitannya dengan pekerjaan, rekan seprofesi, pemberi tugas, pemerintah, profesi lain, dan interaksinya dengan masyarakat. Ketentuan 1.1. Anggota asosiasi akan senantiasa berusaha untuk saling mengingatkan rekan anggota lain terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kode etik profesi. Ketentuan 1.2. Anggota asosiasi tidak akan memberikan gambaran yang tidak benar terhadap kualifikasi dan pengalaman kerjanya kepada pemberi tugas dan masyarakat.
Ketentuan 1.3. Anggota asosiasi tidak boleh membayar ataupun menawarkan untuk membayar ataupun memberikan atau menawarkan pemberian kemudahan atau rangsangan lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan pekerjaan. Ketentuan 1.4. Anggota asosiasi harus mendukung asas pemilihan menurut keahlian mereka. Mereka tidak akan melamar pekerjaan atas dasar harga saja tanpa dukungan usulan teknik atau metodologi. Meskipun negosiasi imbalan jasa tertentu masih dibolehkan dan biasa diadakan khususnya bertalian dengan anggaran pemberi tugas, namun para anggota tidak akan menyesuaikan imbalan jasa sedemikian rupa sehingga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perilaku keprofesian. Ketentuan 1.5. Anggota asosiasi hanya boleh mempromosikan jasa-jasa keprofesiannya dengan cara berinteraksi berintikan fakta-fakta terhormat dan tanpa pernyataan-pernyataan atau implikasi yang bersifat membesar-besarkan dan atau memuji diri sendiri yang dapat diasosiasikan sebagai kebohongan. Pasal 2. Bertindak jujur, setia, tidak curang, dan penuh ketulusan hati dalam menjalankan pekerjaan maupun pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan 2.1. Anggota asosiasi harus selalu bertindak demi kepentingan pemberi tugas mereka dengan kesetiaan dan kejujuran, sebatas kepentingan pekerjaan yang tidak melanggar hukum. Ketentuan 2.2. Anggota asosiasi harus memberikan pemberi tugas tentang kemungkinan akibat-akibatnya bila mereka sebelumnya atau selama mengerjakan tugas mengetahui adanya pertentangan kepentingan antara pemberi tugas dengan kepentingan keamanan, hukum, kesehatan, atau kesejahteraan umum. Pasal 2.3. Jika dalam penugasan anggota asosiasi mengetahui bahwa pekerjaannya di luar keahlian atau pengalamannya, maka ia harus segera memberitahukan kepada pemberi tugas. Ia harus memberikan saran-saran yang memadai dan bekerja sama sepenuhnya dengan anggota atau profesi ahli lainnya yang terlibat dalam penugasan ini demi kepentingan pemberi tugas. Ketentuan 2.4. Anggota asosiasi tidak boleh menerima suatu penugasan yang mengandung pertentangan kepentingan yang diketahui maupun yang diduga akan terjadi. Bila di dalam jalannya penugasan terjadi suatu situasi di mana anggota asosiasi yang bersangkutan dapat menimbulkan pertentangan atau akan timbul pertentangan dengan kepentingan-kepentingan pemberi tugas, maka anggota asosiasi yang bersangkutan harus segera memberitahukannya kepada pemberi tugas dan mengajukan saran-saran yang memadai. Anggota asosiasi yang bersangkutan tidak akan mengambil bagian dalam setiap keputusan yang mengandung pertentangan kepentingan. Jika pertentangan kepentingan itu tidak dapat dielakkan, maka anggota yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ketentuan 2.5. Anggota asosiasi tidak boleh menerima imbalan jasa dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lain dari lebih dari satu pihak untuk jasa-jasa yang diberikan dalam penugasan yang sama, kecuali bila masalahnya dijelaskan sepenuhnya kepada dan disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan. Ketentuan 2.6. Anggota asosiasi tidak boleh membeberkan atau menggunakan informasi yang diperolehnya dalam penugasan atau dalam proyek mengenai urusan pribadi, bisnis, proses-proses teknis, atau apapun juga dari pemberi tugas, kecuali dengan izin tertulis yang jelas dari pemberi tugas dengan ketentuan tidak dipindahkan secara digital. Ketentuan 2.7. Anggota asosiasi tidak boleh mengadakan atau melanjutkan hubungan kerjasama, usaha, atau hubungan keprofesian dengan seseorang yang telah dipecat dari keanggotaan asosiasi atau lembaga keprofesian lainnya yang disebabkan pelanggaran kode etik asosiasi atau ketentuan-ketentuan tata laku profesi dari asosiasi atau lembaga keprofesiannya. Ketentuan 2.8. Anggota asosiasi yang diundang untuk bekerja sama dengan firma atau anggota lainnya harus memperlakukan pihak lain tersebut dengan hormat dan kejujuran sebagai sesama rekan seprofesi. Pasal 3. Mahir dan memahami pekerjaan serta menjalankan pekerjaan seoptimal mungkin.
menghormati prinsip pemberian imbalan yang layak dan memadai sesuai peraturan yang berlaku, menularkan pengetahuan bidang keahliannya secara wajar kepada juniornya, rekan profesi, dan kepada dunia akademis kalau dibutuhkan. Ketentuan 3.1, jika diminta, setiap anggota asosiasi harus mendiskusikan secara bebas dengan anggota-anggota atau rekan-rekan lain masalah-masalah yang bertalian dengan praktek keprofesian, pengalaman, dan masalah-masalah serupa, kecuali hal yang berkaitan dengan kerahasiaan yang dilindungi undang-undang. Ketentuan 3.2, anggota asosiasi harus memungut imbalan jasa tidak lebih rendah dari skala imbalan jasa yang telah ditetapkan oleh asosiasi maupun standar profesi yang diterbitkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu, kecuali untuk proyek-proyek sosial dan amal ibadah. Ketentuan 3.3, anggota asosiasi boleh mengambil bagian dalam kompetisi-kompetisi keprofesian asal cara penyelenggaraan dan peraturan-peraturan kompetisi disetujui oleh asosiasi. Persetujuan ini tidak akan diberikan jika asosiasi berpendapat bahwa suatu kompetisi merupakan upaya terselubung untuk memperoleh pekerjaan dengan imbalan jasa yang terlalu rendah. Ketentuan 3.4, anggota asosiasi tidak boleh menerima suatu penugasan dengan imbalan jasa atau biaya beban personil yang tidak ditentukan lebih dahulu, atau di mana pembayaran-pembayaran dipersyaratkan kepada berhasilnya proyek atau kepada pelaksanaan pekerjaan oleh pihak-pihak lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sanksi pelanggaran hak cipta. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Yang pertama, ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan. Yang kedua, ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di bidang seni dan bersifat unik dapat dipertimbangkan untuk dimusnahkan. Pasal 72. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual pada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang ketiga, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang keempat, barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kelima, barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20 atau pasal 49 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Yang keenam, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Yang ketujuh, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Yang 8, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Yang 9, barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar
500 juta rupiah. Pasal 73 ayat 1, ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan. 2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di bidang seni dan bersifat unik dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan. Untuk referensinya yang pertama ada Wikipedia tentang perancang grafis, kemudian ada dari website dgi/dgi-indonesia.com tentang etika desain, kemudian ada saksialam.blogspot.com tentang kode etik desain grafis, kemudian ada dari amaliainsani.blogspot.com tentang sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Terima kasih. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 6. Mungkin dari teman-teman yang hadir bisa ada pertanyaan atau apa bisa disampaikan. Izin bertanya, Ya Mas Revi, silakan. apa sanksi pelanggaran terhadap kode etik profesi selain dikeluarkan dari organisasi? Mungkin bisa dibantu menjawab Mas Atik, bisa Mas? Oke, kalau gitu saya coba jawab ya. Ya Mas Revi. Tadi pertanyaannya, apa sanksi pelanggaran terhadap kode etik profesi selain dikeluarkan dari organisasi? Jawabannya, selain dikeluarkan dari organisasi, pelaku pelanggaran kode etik mendapat sanksi berupa sanksi moral seperti permohonan maaf secara lisan, permohonan maaf secara tertulis, dan pernyataan penyesalan. Mungkin itu jawabannya Mas Revi. Ada sanggahan? Enggak ada. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Sudah jawab. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri presentasi pada hari ini. Bila ada salah kata dan salah penyampaian dari kelompok 6, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.